Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurizati dengan NIM 2200324. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Administrasi keuangan dalam arti sempit adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan dan pemasukan serta pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi dalam bentuk berupa tata usaha atau tata pembukaan keuangan. Administrasi keuangan dalam arti luas adalah kebijakan mengenai pengadaan serta penggunaan keuangan organisasi dalam mewujudkan kegiatan organisasi itu sendiri, di mana bentuknya berupa pengolahan keuangan meliputi perencanaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Keuangan adalah semua hak milik organisasi, lembaga, atau instansi yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya barang yang dapat dinilai dengan uang dapat dijadikan milik organisasi, sedangkan uang adalah alat pembayaran negara. Proses administrasi keuangan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penyusunan RPS. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. RPS terdiri atas rencana strategis atau RENTRA dan rencana operasional atau RENOP. Sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah. Satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah berkategori rencana strategis. Yang kedua yaitu penyusunan RKAS. RKAS tersendiri merupakan rencana pembiayaan atau biaya dan pendanaan program kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKS adalah dokumen anggaran-anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah, serta disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggaraan pendidikan yayasan atau bagi sekolah swasta. Masa RKS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang atau yang diterima dan dikelola sekolah. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dan pelaporan. Pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagai ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan timbul ketekoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya, sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dinamakan Preventive Backrouting (BWK) atau penjagaan anggaran terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Pemerintah dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua, peserta didik, dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan, sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari
usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Mungkin sekian prestasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.